Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Kang Salman tentunya di channel Barokah Ngaos. Selamat malam semua para pemirsa rahimakumullah, dimanapun menyenangkan berada. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa dipertemukan kembali nggih menika dalam pembahasan ataupun dalam bulan Maulid yang penuh berkah ini. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di bulan Maulid ini, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama Kang Salman tidak mengupload video dikarenakan beberapa kesibukan, jadwal padat, undangan jadwal padat teman-teman semua. Ini suara Kang Salman agak serak-serak basah ya. Ya ini karena banyak undangan teman-teman, full sibuk pokoknya guys. Untuk edisi pada malam hari ini kita akan sharing pengetahuan, sharing ilmu, yang dimana ilmu itu bisa kita manfaatkan dengan kita melakukan perkara-perkara yang baik. Dan semoga apa yang kita sharingkan ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai teman-teman semua, alangkah lebih baiknya kita langsung saja subscribe, dukung terus channel Barokah Ngaos, terus update video terbaru dari Barokah Ngaos yang insyaallah kemudian hari ini insyaallah semoga saya diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan yang dimana ilmu tersebut bisa berguna untuk saya sendiri khususnya dan pada umumnya untuk para pemirsa rahimakumullah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan men-sharingkan sebuah buku di mana ini terjemah dari kitab Haulal Ihtifal karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah ulama masyhur beliau, yaitu Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu. Ini saya beli di Shopee teman-teman semua, yaitu buku yang berjudul Bolehkah Kita Merayakan Maulid Nabi? Karena edisi pada malam hari ini kita berada di bulan Maulid, maka saya akan men-sharingkan atau menjelaskan penjelasan dari buku tersebut. Semoga bisa menjadi pegangan untuk kita selama semangat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjemah dari kitab Haulal Ihtifal. Saya beli terjemahnya teman-teman semua. Ini sangat bagus, buku ini sangat bagus untuk kalangan-kalangan para pemuda khususnya. Karena sebagai pemuda, apabila kita sudah mengetahui pondasi-pondasi dalam keagamaan, maka tidak akan gampang kecantol atau keikutan dengan golongan-golongan yang ekstrim seperti itu. Jadi untuk Nahdlatul Ulama, untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ada di tengah-tengah, tidak radikal ataupun tidak ekstrim, ada di tengah-tengah moderat seperti itu. Maka dari itu kita
perlu membahas buku ini karena sangat membuat saya penasaran. Bolehkah kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi bulan Maulid merupakan bulan yang sangat mulia di antara bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena bulan Maulid khususnya pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, itu merupakan suatu hari yang sangat mulia karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu manusia yang sempurna di antara manusia yang paling sempurna, dan beliau adalah manusia yang paling utama, paling mulia di antara orang-orang yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan utama-utamanya sebuah malam. Afdolul layali, utama-utamanya sebuah malam. Seperti itu. Malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain, seperti hari raya Idul Fitri, seperti hari raya Idul Adha, seperti malam Jumat, seperti malam Lailatul Qadar. Karena terjadinya hari raya atau adanya hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha ataupun Lailatul Qadar ataupun malam Jumat, itu karena adanya malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya rahmat Allah yang paling terbesar, yaitu diciptakannya nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada syair dari keterangan buku ini, di mana begitu mulianya hari Senin, teman-teman semua, yaitu Sayyid Muhammad Amin Qutbi rahimahullah mengatakan, dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi rahimahullah mengatakan, bersyair beliau, ya Lailatul Itsnain madza safahat yumnaki min syarafin asyamma wa min ghina kullal layalil biydi fid dunya laha nasabun ilaiki fa anti miftahus sana fal qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatiki allati baharu nal a'yuna. Yang artinya, teman-teman semua, ya Lailatul Itsnain, wahai malam Senin, madza safahat, apa yang telah diraih, yumnaki min syarafin asamma wa min ghina, dari oleh tanganmu, wahai malam Senin, apa yang telah diraih oleh tanganmu, yaitu kemuliaan yang agung serta kekayaan. Semua malam-malam yang bercahaya di dunia memiliki nasab kepadamu, karena engkaulah kunci dari sebuah kemuliaan. Di sini syairnya itu begitu bagus, karena malam Senin itu merupakan malam yang sangat mulia, karena malam Senin merupakan malam Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tersebut. Rasulullah lahir. Karena di sini juga malam-malam yang lain itu merupakan keturunan dari malam Senin. Malam Senin yang begitu mulia, seperti malam Jumat, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu merupakan keturunan dari malam Senin yang begitu mulia, teman-teman. Keturunan dari malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar, malam-malam hari raya, dan malam Mi'raj adalah termasuk keturunan-keturunan malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Senin. Bagian dari kebaikan-kebaikanmu yang menakjubkan seluruh mata. Masya Allah. Ini begitu romantis ini, teman-teman semua. Dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi ini sangat romantis begitu.
sangat romantis, sangat cinta kepada Rasulullah. Sampai beliau menggambarkan sebuah syairnya dengan kemuliaan hari Senin, malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu banyak perbedaan pendapat di sini, banyak perbedaan pendapat dari golongan-golongan yang lain. Katanya itu Maulid bid'ah. Malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada golongan-golongan yang lain itu bid'ah katanya. Tapi menghormati atau menghargai malam kelahiran Rasulullah merupakan suatu kebaikan. Kalau memang Maulid Nabi itu bid'ah, menghormati malam kelahiran Rasulullah itu bid'ah, kenapa dia melakukan hari ulang tahun untuk anaknya, untuk saudaranya, untuk keluarganya? Seperti itu. Itu hanya untuk keluarganya. Kita diciptakan karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua ini diciptakan oleh Allah karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah tidak diciptakan, maka tidak akan ada kita semua, teman-teman semua. Jadi itu. Dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi bergetar, teman-teman semua. Matahari menampakkan sinarnya yang begitu terang. Malam-malam begitu tentram menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu, teman-teman semua. Jadi di sini lengkap, teman-teman semua. Ada persoalan tentang apakah perayaan Maulid Nabi itu wajib. Terus juga ada orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi. Terus dalil-dalil keabsahan perayaan Maulid Nabi. Terus pendapat Syekh Ibnu Taimiyah tentang peringatan Maulid Nabi. Terus Maulid dalam pandanganku. Terus berdiri dalam peringatan Maulid Nabi. Setelah itu penilaian baik para ulama terhadap berdiri dalam Maulid serta penjelasannya. Seperti itu. Ini lengkap, teman-teman semua, daftar isinya. Tapi kalau saya jelaskan semua ini tidak selesai, teman-teman semua ya. Jadi inti-intinya saja. Ya itu, teman-teman semua. Kalau dalil Maulid ya Abu Lahab itu, Abu Lahab. Di buku ini diterangkan Abu Lahab dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan beliau atau Abu Lahab itu sangat senang, sangat gembira karena adanya Rasulullah, karena adanya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah lahir. Senang Abu Lahab. Dengan senangnya Abu Lahab, maka Allah meringankan siksanya di hari Senin. Diganti dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dikatakan dalam kitab Halul Ihtifal ini terdapat air dari jari jemari Abu Lahab, keluar air di sini dari jemarinya Abu Lahab untuk diminum Abu Lahab sendiri. Itu merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Lahab di hari Senin saja. Itu Abu Lahab yang kafir dan dapat rahmat dari Allah di hari Senin karena senang, gembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembiranya itu diekspresikan dengan memerdekakan seorang budak yang bernama Suwaibah. Itu, teman-teman semua. Apalagi kita, teman-teman semua. Kita semenjak usia sudah bersama dengan Rasulullah, sudah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman semua. Ini hanya sekedar sharing-sharingannya, sehingga dengan membaca buku ini menjadikan kita semangat bersolawat, semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha, teman-teman semua, berusaha. Selama kita menjadi umat Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
Sebelum kita tutup pembahasan pada malam hari ini teman-teman semua, apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan panjenengan semua, ada kekeliruan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman semua. Karena niat saya ini hanya untuk menyampaikan sebuah pembahasan dari kitab Haulul Ihtifal, yaitu bolehkah kita merayakan Maulid Nabi, karangan Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama masyhur. Itu teman-teman semua, saya cuma menyampaikan dan bisa juga, semoga saya juga mengamalkannya. Cinta kepada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bukan karena saya sudah baik teman-teman semua, tapi saya berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang-orang yang mulia, berusaha menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu butuh proses, bukan banyak protes teman-teman semua. Marilah kita berusaha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, beliau adalah cahaya. Anta badrun, beliau adalah bulan purnama. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, beliau adalah cahaya, fawqa nurin, di atas cahaya yang lain. Berarti beliau Rasulullah SAW bagaikan matahari, bagaikan rembulan, dan bagaikan cahaya di atas cahaya yang lain, teman-teman semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.